Oke, halo semuanya dan selamat datang. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang kayaknya sederhana tapi ternyata dalam banget maknanya. Gimana cara kita mengelompokkan kehidupan. Tapi ini bukan sekedar pelajaran biologi biasa ya. Kita akan lihat gimana sains dan spiritualitas itu bisa ketemu di satu titik yang sama, yaitu sebuah upaya untuk mengagumi keteraturan ciptaan yang luar biasa ini. Yuk kita mulai. Coba deh, bayangin sejenak. Ada jutaan, mungkin puluhan juta spesies yang beda-beda hidup bareng kita di planet ini. Dari bakteri yang nggak kelihatan mata sampai paus biru raksasa. Pertanyaannya, gimana caranya kita bisa mulai memahami semua keragaman yang luar biasa ini? Nah, ini dia tantangan besar yang coba dipecahkan lewat ilmu klasifikasi. Nah, untuk membedah topik ini, kita akan pakai dua kacamata sekaligus. Yang satu, kacamata sains, yang melihat semuanya secara logis dan terstruktur. Satunya lagi, kacamata spiritual, yang ngajak kita buat nemuin makna di balik semua keteraturan itu. Kita bakal lihat gimana kalau keduanya digabungin. Gambaran yang kita dapat jadi jauh lebih utuh dan lengkap. Jadi, kenapa sih kita repot-repot ngelakuin ini? Apa coba dorongan mendasar di balik kebutuhan manusia buat ngasih nama dan ngelompokin dunia di sekitar kita? Yuk kita bedah alasannya. Oke, kita mulai dari sisi sainsnya dulu ya. Tujuannya itu praktis banget. Bayangin deh, kamu masuk ke perpustakaan super gede tapi nggak ada katalognya. Pusing 7 keliling kan nyari buku? Nah, klasifikasi itu ibarat katalog untuk alam. Dengan ngelompokin berdasarkan ciri-ciri, kita bisa menyederhanakan kerumitan ini jadi lebih gampang buat identifikasi, dan yang paling keren, kita bisa melacak semacam silsilah keluarga evolusi dari semua makhluk hidup. Sekarang kita coba pakai kacamata spiritual. Ternyata, pandangan dari Islam itu sejalan banget. Ayat ini ngingetin kita kalau alam itu diciptakan dengan ukuran dan keseimbangan yang sempurna. Jadi, waktu seorang ilmuwan muslim melakukan klasifikasi, dia itu nggak cuma lagi ngerjain tugas sains, tapi dia juga sedang mencoba membaca dan mengagumi keteraturan ilahi yang udah tertulis di dalam buku alam ini. Oke, mari kita lanjutkan perjalanan kita menuruni tangga kehidupan ini. Kita bakal jelajahi setiap tingkatannya dari yang paling umum sampai yang paling spesifik, dan kita lihat gimana setiap tingkatan itu ngasih kita wawasan yang unik. Kita mulai dari puncak. Dalam sains, domain atau kingdom itu kategori paling luas. Nah, dalam perspektif Islam, konsep kerajaan ini punya makna yang lebih dalam. Setiap kelompok besar ini, dengan semua keunikannya, seolah jadi kerajaan sendiri yang keberadaannya dimulai dari satu perintah ilahi yang sama. Jadilah. Turun satu tingkat ke filum, kita lihat pengelompokan berdasarkan desain dasar. Misalnya, semua hewan yang punya tulang belakang. Ini menarik banget ya, karena dalam Islam, ada konsep bahwa ciptaan itu dibuat berpasang-pasangan dan berkelompok. Jadi, pengelompokan ilmiah ini seolah-olah lagi menyingkap pola ilahi tersebut. Di tingkat kelas, kita nemuin kelompok kayak mamalia. Dan di sini, koneksinya indah banget dengan gagasan teologis bahwa setiap kelas makhluk hidup itu udah dijamin rezekinya, punya cara hidup yang unik, dan semuanya itu berada dalam pengetahuan dan pemeliharaan Sang Pencipta. Nah, di tingkat ordo ini, kita ketemu sesuatu yang menarik banget, yaitu primata. Secara sains, manusia ada di sini, bareng kera dan monyet. Tapi uniknya, perspektif Islam ngasih dimensi lain. Manusia, meskipun secara biologis adalah bagian dari ciptaan, juga dipandang sebagai makhluk dengan status istimewa. Ini nunjukin gimana sains dan iman itu bisa jalan bareng, nggak harus tabrakan. Selanjutnya, kita masuk ke tingkat family. Contohnya Hominidae atau keluarga kera besar. Istilah family atau keluarga dalam biologi ini ternyata punya gema spiritual yang kuat banget. Ada sebuah hadis yang menyebutkan kalau semua makhluk itu adalah keluarga Allah. Jadi sains seolah-olah mengkonfirmasi ide tentang sebuah keluarga ciptaan yang universal ini. Berikutnya adalah genus, contohnya Homo untuk kita, manusia. Konsep ilmiah tentang asal-usul biologis yang sama ini klop banget dengan keyakinan spiritual tentang asal-usul bersama seluruh umat manusia dari satu jiwa, yaitu dari Adam dan Hawa, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Akhirnya, kita sampai di tingkat paling spesifik, spesies, seperti Homo sapiens. Keberagaman suku dan bangsa pada manusia, misalnya, itu bukan sumber perpecahan, tapi justru sebuah anugerah. Perbedaan itu ada tujuannya, supaya kita bisa saling kenal, saling belajar, dan menyadari kebesaran Sang Pencipta lewat keragaman karyanya. Jadi, apa artinya semua ini? Jelas, ini bukan cuma soal menghafal nama-nama Latin yang susah kan? Waktu kita benar-benar merenungkannya, sistem klasifikasi ini ternyata ngajarin kita nilai-nilai yang dalam banget, baik secara ilmiah maupun spiritual.
Mempelajari keteraturan alam ini ternyata ngebawa kita langsung ke jantung beberapa prinsip inti dalam Islam. Misalnya, kita jadi melihat tauhid atau keesaan Tuhan yang kelihatan dari kesatuan desain di tengah keragaman. Kita diingatkan akan peran kita sebagai khalifah atau penjaga bumi. Proses mencari tahu ini sendiri adalah bentuk ibadah ilmu. Kita belajar hikmah atau kebijaksanaan, bahwa nggak ada yang diciptakan sia-sia dan semuanya berada dalam mizan atau keseimbangan yang sempurna. Oke, sekarang kita coba tarik ini ke kehidupan kita sehari-hari. Soalnya ini bukan cuma teori di awang-awang loh, tapi beneran ada dampaknya. Coba deh lihat tabel ini. Ini praktis banget. Mulai dari nentuin makanan mana yang halal dengan cara mengidentifikasi spesiesnya, sampai memahami mikroba untuk menjaga kebersihan sesuai prinsip kesucian. Bahkan dalam konservasi, ilmu ini bantu kita menjalankan amanah sebagai penjaga bumi dengan melindungi spesies yang terancam. Nah, ini membawa kita ke kesimpulan akhir, dan mungkin ini pesan yang paling penting dari semuanya. Pada akhirnya, ilmu klasifikasi itu lebih dari sekedar alat di laboratorium atau teori di buku teks. Ia menjadi sebuah jembatan. Ini adalah cara untuk memahami kerumitan biologis dunia, sekaligus sebuah jalan untuk mengenal Sang Pencipta melalui karyanya. Mempelajarinya dengan niat yang benar bisa berubah menjadi sebuah ibadah intelektual yang menyatukan akal dan iman. Jadi, sebagai penutup, saya mau ngajak Anda buat merenung. Lain kali Anda melangkah keluar melihat seekor serangga, sehelai daun, atau mendengar kicauan burung, coba deh ingat sejenak tentang tempat mereka dalam sistem yang agung ini. Pertanyaannya, gimana kesadaran akan keteraturan ini, baik secara ilmiah maupun spiritual, mengubah cara Anda memandang keajaiban di sekitar Anda setiap hari?